Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat bersama keluarga. Pada beberapa tema sebelumnya, kami sudah mengulas secara detail apa itu kolam bioflok. Berapa modal yang kita butuhkan dan berapa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menanam ikan dengan jumlah 1.000 ekor, 2.000 ekor, 500 ekor, sudah kami ulas pada beberapa tema sebelumnya, termasuk cara pengolahan air. Bila teman-teman menggunakan air yang tidak standar, misalkan air yang cenderung berkarat, air sungai, dan sebagainya. Pada video kali ini, kami akan mengulas secara detail kok bisa pakan 200 kg itu menghasilkan ikan 200 kg. Kami akan ulas secara detail, jangan skip videonya ya. Ada salah seorang subscriber kami yang menanyakan, kok bisa sih Bang, kita menghabiskan pelet 200 kg, itu dapat ikannya 200 kg. Bahkan dia mengatakan itu logikanya nggak masuk akal. Oke, teman-teman semuanya. Kami anggap ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya. Sekarang kami akan jelaskan. Jadi begini, pada saat teman-teman akan melakukan budidaya, itu teman-teman juga harus mengetahui apa itu FCR. FCR itu adalah singkatan dari Feed Conversion Ratio. Artinya mengkonversi pakan yang habis ke jumlah bobot daging ikan yang kita dapatkan. Itu namanya FCR. Nah, FCR itu ada beberapa angkanya. Di antaranya adalah 1, ada yang 0,8, ada yang 0,7, bahkan ada yang 0,5. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Apabila FCR-nya 1, artinya ketika teman-teman menghabiskan pelet atau pakan 1 kilo, itu estimasi kita mendapatkan daging ikan 1 kilo. Apabila FCR-nya di angka 0,9, berarti estimasinya itu ketika teman-teman menghabiskan pakan 1 kilo akan mendapatkan ikan 0,9 kilo atau 9 on, kurang dari 1 kilo. Ada juga FCR 0,8, sama perhitungannya. Berarti estimasi, sekali lagi ini estimasi ya teman-teman semuanya, karena kita tidak bisa memastikan rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi apabila FCR-nya 0,8, berarti estimasinya teman-teman ketika menghabiskan pelet 1 kilo, itu estimasi mendapatkan ikan 8 on. Begitu juga apabila FCR-nya hanya 0,5, berarti estimasinya ketika teman-teman menghabiskan pelet 1 kilogram, ya kan? Itu hanya akan mendapatkan ikan setengah kilogram. Dan begitu terus perhitungannya. Tapi dalam beberapa video kami, dan kami juga melakukan beberapa uji coba, ternyata FCR itu bisa di angka 1. Artinya, ketika teman-teman menghabiskan pakan 1 kilogram, estimasi bisa mendapatkan ikan 1 kilogram. Kok bisa? Tentu dengan metode yang benar. Dan ini bukan isapan jempol, karena kami sudah melakukan beberapa kunjungan ke lapangan, diantaranya ke Balai Benih Ikan, kemudian ke beberapa petani, pembudidaya, itu bukan hanya satu orang. Kami mencari apakah benar FCR itu bisa di angka 1. Ternyata bisa. Nah, kemarin ada subscriber yang bertanya, nggak masuk logika tuh Bang, masa iya habis pelet 200 kg, dapat ikan 200 kg. Logikanya nggak masuk akal. Emangnya ikan nggak berak? Oke, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Boleh bertanya, tapi dengan cara yang santun, dan insya Allah kami akan menjawab. Jawabannya seperti ini. Simak baik-baik ya. Pakan 200 kg yang teman-teman habiskan, pertanyaan saya itu dalam keadaan kering atau dalam keadaan basah? Nah, kita main logika sekarang. Kemudian daging ikan yang kita dapatkan 200 kg dalam keadaan kering apa dalam keadaan basah? Seperti itu ya teman-teman ya. Logikanya 200 kg pakan dalam keadaan kering loh 200 kg itu. Dalam keadaan kering. Kemudian kita panen ikan 200 kg itu dalam keadaan basah. Bukan dalam keadaan kering. Kalau kering namanya ikan asin. Kita kan ikan hidup, ya kan? Nah, logikanya seperti ini. Apabila ikan ini dikonversi dalam keadaan, maaf, saya ulangi, apabila pakan ini dikonversi dalam keadaan basah, pelet ikan 200 kg, coba teman-teman rendam dengan air. Rendam dengan air. Setelah direndam, setelah bengkak, kemudian timbang. Masih 200 kg timbangannya? Tentu tidak. Kami sudah melakukan uji coba, beratnya itu bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Artinya, pelet ikan yang 1 kilogram apabila direndam sampai bengkak, lalu timbang, itu beratnya itu bisa 3 kilo, 3,5 kilo, bahkan sampai 4 kilo.
tergantung jumlah air merendamnya. Nah, sudah mulai masuk logika. Artinya, ketika pakan ikan itu dimakan oleh ikan, betul dia akan buang kotoran berak. Lah, emang beraknya masih dalam keadaan kering? Kagak, teman-teman. Jadi pelet itu akan direndam oleh air, yang diambil adalah kandungan-kandungan protein, asam amino, ya kan? Kemudian vitamin, mineral, dan sebagainya. Makanya pada saat teman-teman membeli pelet, perhatikan pada karung pelet tersebut, pada kemasannya. Kan di situ ada tertulis berapa kandungan proteinnya. Kandungan proteinnya itu yang bagus adalah 30-32%. Artinya dalam satu karung pelet, dalam satu karung pakan itu kandungan proteinnya itu 32%. Nah, 32% inilah yang akan menjadi daging. Ya, akan menjadi daging ikan. Ditambah dengan vitamin, mineral, dan asam amino, dan segala macam. Artinya kalau 30%, 70%-nya akan kebuang. Jadi jangan dianggap, emangnya ikan nggak berak? Ya berak lah. 70%-nya itu yang kebuang. Nah, kalau misal 70% kebuang, berarti kan kalau 200 kg ikan, kita cuma dapat 60 kilo, Bang. Kalau 70%-nya, 30%-nya, ya kan? Ya kan, pelet yang dikasih makan ke ikan itu kan dalam keadaan kering. Nah, seandainya pelet 2 kintal itu setelah dia direndam, masuk ke dalam tubuh ikan, kan dia akan bercampur dengan air. Logikanya seperti itu. Dia akan bengkak. Nah, itu logika aja. Pelet 200 kg itu kan beratnya bisa 4 kintal. Ambil 30%-nya. Itulah yang akan keluar jadi 2 kintal dagingnya ikan. Seperti itu, teman-teman. Logika berpikirnya. Jadi jangan berpikir, wah masa iya pelet 2 kintal kemudian dapat daging ikannya 2 kintal. Emangnya ikan nggak berak? Oke, tapi nggak apa-apa. Ini semua fenomena pembelajaran buat kita. Sekali lagi, FCR tuh seperti itu. Pakan ikan jadi secara logisnya seperti ini. Pakan ikan 200 kg dalam keadaan kering. Masuk ke tubuh ikan, dia akan menjadi basah. Teman-teman boleh lakukan uji coba. 200 kg pakan ikan, rendam dengan air. Itu beratnya bisa 5 kintal. Bisa 500 kg. Coba kalau nggak percaya. Nah, dari 500 kg, kita anggap 500 kg ini, 30%-nya yang akan diambil untuk pertumbuhan badan ikan. 30% dari 5 kintal, dari 500 kg nih, inilah yang akan muncul angka 200 kg. Seperti itu penjelasan teman-teman ya. Jadi jangan berpikir logika secara ringkas. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi pencerahan buat teman semuanya. Tetap semangat, tetap berkarya. Untuk mendapatkan FCR di angka 1, tentu teman-teman harus menggunakan metode yang benar. Salah satunya adalah kecukupan oksigen. Jadi ikan itu bisa tebar padat, yang penting oksigen cukup. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Tapi walaupun kolamnya luas, jika oksigennya sedikit, maka jangan harap bisa menemukan FCR di angka 1. Nantikan video-video kami selanjutnya dengan ulasan-ulasan yang lebih menarik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.